Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu tetap baik-baik saja ya, dan jangan bosan untuk tetap belajar matematika. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sekar Purnami Wulan. Kali ini kita akan membahas mengenai himpunan. Jangan lupa siapkan catatan dan simak baik-baik ya. Yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, apakah kalian pernah ikut suatu kumpulan di sekolah, seperti kumpulan siswa yang hobi basket, sepak bola, bulu tangkis, tenis, melukis, bernyanyi, hingga perkumpulan siswa-siswa yang gemar matematika? Nah, dari macam-macam perkumpulan tersebut, kalian pernah dengar tidak dengan istilah himpunan siswa yang gemar melukis? Jadi, perkumpulan-perkumpulan yang tadi disebutkan juga bisa disebut sebagai himpunan. Jadi, apa sih itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Nah, jadi himpunan itu anggotanya sudah jelas ya. Tetapi ada juga yang disebut bukan himpunan. Jika bukan himpunan, berarti anggotanya tidak dapat didefinisikan dengan jelas atau terukur. Beberapa contoh himpunan, yang pertama adalah himpunan hewan karnivora. Yang kedua, himpunan warna-warna pelangi. Yang ketiga, himpunan bilangan asli. Dan yang keempat, himpunan bilangan prima dari 10 dan 40. Nah, sedangkan contoh yang bukan himpunan adalah himpunan gambar yang menarik. Kenapa? Karena kata menarik di sini akan berbeda-beda menurut setiap orang. Yang kedua, bukan contoh himpunan, yaitu himpunan orang pintar. Kenapa? Karena tidak ada ukuran pasti dalam mengukur kepintaran seseorang. Selanjutnya adalah notasi himpunan. Dalam dunia matematika, suatu himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, D, bahkan sampai Z. Adapun benda atau objek yang termasuk dalam himpunan tersebut ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal dan dipisah dengan tanda koma. Misalnya, A adalah himpunan nama hari yang dimulai dengan huruf S, maka dapat dinyatakan dengan A sama dengan kurung kurawal, Senin, koma, Selasa, koma, Sabtu, dan ditutup kembali dengan kurung kurawal. Setiap benda atau objek yang berada dalam suatu himpunan disebut anggota atau elemen dari himpunan itu dan dinotasikan dengan elemen. Adapun benda atau objek yang tidak termasuk dalam suatu himpunan dikatakan bukan anggota himpunan dan dinotasikan dengan bukan elemen dari. Lambangnya seperti di gambar ya. Banyak anggota suatu himpunan dinyatakan dengan huruf N. Jika A anggotanya Senin, Selasa, Sabtu, maka NA sama dengan banyak anggota himpunan A sama dengan 3, maka NA sama dengan 3. Nah, banyaknya anggota himpunan A itu dinyatakan dengan NA. Nah, dalam matematika sendiri, ada beberapa huruf besar yang digunakan sebagai lambang himpunan bilangan tertentu. Di antaranya adalah sebagai berikut. Kalian bisa pause video ini untuk mencatat lambangnya ya. Selanjutnya mengenai pengajian himpunan. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Manakala anggotanya sangat banyak, cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda 3 titik dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di layar ya. Di sini terdapat himpunan A, B, C, dan D. Untuk himpunan D sendiri, ini merupakan himpunan yang tak terhingga karena di sisi kiri dan kanan terdapat 3 titik yang berarti himpunan tersebut terus berlanjut seterusnya mengikuti pola. Yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya atau dinyatakan dengan kata-kata. Nah, contohnya, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 10. Jika ini dituliskan dalam metode enumerasi, contohnya menjadi seperti ini. A sama dengan kurung kurawal 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan ditutup dengan kurung kurawal. Yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan.
Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum, di mana X mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X bisa diganti oleh variabel yang lain seperti Y, Z, dan lain-lain. Nah, misalnya himpunan A itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Himpunan A sama dengan X, sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X anggota atau elemen bilangan asli. Lambang ini biasa dibaca dengan himpunan X, sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Tetapi jika kita sudah memahami dengan baik, maka lambang ini biasanya cukup dibaca dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Contohnya, di sini ada himpunan A. Dibaca, A adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8, serta X adalah bilangan ganjil. Selanjutnya adalah kardinalitas himpunan. Kardinalitas dari sebuah himpunan dapat diartikan sebagai ukuran banyaknya elemen yang dikandung oleh himpunan tersebut. Banyaknya elemen himpunan, apel, jeruk, mangga, pisang adalah 4. Himpunan PQRS juga memiliki elemen sejumlah 4, berarti kedua himpunan tersebut ekivalen satu sama lain atau dikatakan memiliki kardinalitas yang sama. Jadi, kardinalitas adalah himpunan bilangan yang menunjukkan banyaknya jumlah anggota. Nah, himpunan kardinalitas terdiri dari yang pertama himpunan berhingga atau finite. Himpunan berhingga adalah himpunan yang anggotanya terbatas. Contoh, himpunan A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10, maka A sama dengan 2, 4, 6, dan 8. Yang kedua adalah himpunan tak berhingga atau infinite. Himpunan ini adalah himpunan yang anggotanya tidak terbatas. Contohnya, himpunan A adalah himpunan bilangan genap, maka A sama dengan 2, 4, 6, 8, titik di sini berarti terus berlanjut seterusnya mengikuti pola. Latihan soal. Nomor 1. Di antara kumpulan berikut ini, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan? Berikan alasannya. Yang pertama, kumpulan binatang yang berkaki 2. Ini termasuk himpunan ya, karena binatang yang berkaki 2 bisa disebutkan seperti ayam, bebek, burung, dan lainnya. B. Kumpulan siswa yang cerdas. Nah, ini bukan himpunan. Kenapa? Karena tidak ada ukuran pasti untuk mengukur kecerdasan seseorang. Yang C. Kumpulan buku yang tebal. Ini juga bukan himpunan. Kenapa? Karena di sini tidak jelas ya, tebal itu berapa ukurannya. D. Kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Ini termasuk himpunan karena di sini sudah pasti tingginya harus di atas 160 cm. Lalu soal nomor 2. Tulislah anggota-anggota dari himpunan berikut. A. Himpunan bilangan ganjil positif yang kurang dari 16. Nah, kita jawab di sini ya. A sama dengan kurung kurawal. Nah, sebutkan bilangannya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Langsung saja ke nomor 3. Diketahui himpunan A adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 20. A. Nyatakan himpunan A dengan rotasi pembentuk himpunan. Nah, di sini langsung saja ya, begini. A sama dengan kurung kurawal X, sedemikian sehingga X lebih kecil dari 20. X bagian atau elemen dari bilangan ganjil yang habis dibagi 3. Selanjutnya nomor 3B,
Nyatakan himpunan A dengan menyebutkan anggotanya. Langsung saja kita tulis A sama dengan kurung awal. Bilangan yang habis dibagi 3 itu sama dengan bilangan kelipatan 3. Maka 3,6, 9, 12, 15, dan 18. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan saja ya. Untuk lanjutan materi tentang himpunan, akan dijelaskan oleh Kak Sally dan Kak Sayufi. Untuk linknya, saya akan taruh di description box ya. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.